Hai teman-teman Alibaba, balik lagi di channel YouTube Alibaba Store Indonesia. Sudah dengar berita terbaru dari Apple belum? Apple resmi mengumumkan sistem operasi terbaru iOS 16 di acara Worldwide Developer Conference atau WWDC 2022 yang digelar pada hari Senin 6 Juni 2022. Kira-kira apa aja ya yang diumumkan oleh Apple? Persiapkan diri kalian, mari kita bahas sekarang juga. Sebagai penerus sistem operasi mobile iOS 15, iOS 16 dibekali Apple dengan beragam fitur terbaru. Di antaranya seperti kemampuan untuk mengubah jenis huruf atau font dan menambahkan widget pada lock screen. Melalui iOS 16, pengguna iPhone juga dapat menggunakan fitur Live Text untuk mengenali teks pada video, serta mengubah dan menghapus pesan yang sudah terkirim di iMessage. Aplikasi iMessage juga akan dilengkapi dengan tombol pintas tandai sebagai pesan telah dibaca. Seperti namanya, fitur ini mampu mengubah status pesan yang belum dibaca menjadi sudah terbaca. Beragam fitur lain yang juga hadir pada iOS 16 mencakup kemampuan untuk menambahkan informasi pribadi pada Apple Wallet. Resminya fitur Apple Pay Later, root baru pada Apple Maps, dan masih banyak lagi. Sedangkan fitur baru pada iOS 16 mencakupi adanya peningkatan pada kemampuan multitasking dan aplikasi mail, pembaruan fitur keamanan pada Safari, dan lain sebagainya. Apple menegaskan bahwa dukungan iOS 16 hanya akan tersedia pada perangkat iPhone 8 atau yang lebih baru. Dengan kata lain, sistem operasi terbaru ini tidak akan bisa dijajal pada iPhone yang memiliki chipset Apple A9 dan A10. Versi final dari iOS 16 diperkirakan bakal dirilis secara resmi kepada publik menjelang musim gugur 2022 atau sekitar bulan September hingga Oktober. Nah, apa saja sih fitur terbaru iOS 16 ya? Yang pertama yaitu ada memodifikasi lock screen. Pada iOS 16, Apple menyematkan fitur yang memungkinkan pengguna memodifikasi tampilan lock screen. Fitur ini hampir mirip dengan yang terdapat pada ponsel berbasis Android pada umumnya. Dengan fitur tersebut, pengguna tak hanya bisa mengganti wallpaper, tapi juga bisa mengubah desain, tampilan jam, dan tanggal, termasuk memilih font dan warnanya. Selain itu, pada lock screen iOS 16, pengguna juga dapat menambahkan beberapa widget. Yang kedua yaitu berbagi galeri foto via iCloud di iOS 16. Pengguna bisa membuat galeri foto khusus secara terpisah untuk dibagikan ke pengguna lain via iCloud. Galeri tersebut bisa dikelola hingga maksimal 5 orang anggota. Tiap anggota bisa mengedit, menghapus, dan juga menambahkan foto di galeri itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Apple Pay Later. Apple menambahkan metode pembayaran Pay Later atau beli sekarang, bayar nanti di Apple Pay pada iOS 16. Saat pengguna berbelanja menggunakan Apple Pay, bakal disediakan pilihan mekanisme pembayaran dengan cicilan. Selanjutnya yang keempat yaitu Live Text Feature. Live Text yang diperbarui memungkinkan pengguna untuk menyalin teks dari video yang dijeda. Tidak hanya menyalin, tapi teks atau data dari video itu juga dapat untuk ditindaklanjuti dalam beberapa perintah, misalnya penerjemahan bahasa. Yang kelima ada Passkeys Fitur. Passkeys pada iOS 16 memudahkan pengguna untuk menggunakan Face ID atau Touch ID saat hendak login atau mengautentikasi akun pada sebuah situs web, alih-alih menggunakan password yang mungkin lebih mudah dibobol. Yang keenam ada Share Tab Group Safari. Tak ketinggalan pula, iOS 16 juga membawa pembaruan fitur pada aplikasi browser bawaan Safari. Salah satu fitur baru yang hadir untuk Safari adalah Share Tab Group. Lewat fitur tersebut, pengguna dapat membagikan tab browser yang tengah dibuka ke pengguna lain. Dengan begitu, pengguna lain juga bakal bisa melihat dan ikut mengubah tab tersebut secara real time. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada kirim email terjadwal. Aplikasi email bawaan Apple di iPhone juga dapat pembaruan fitur pada iOS 16. Salah satu fitur terbaru yang diusung di aplikasi email Apple adalah pengiriman terjadwal.
Layaknya Gmail, dengan fitur tersebut, pengguna dapat mengatur jadwal pengiriman email terlebih dahulu, sekaligus membatalkannya bila nanti terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan ada handoff di FaceTime. Selain aplikasi di email dan Safari, Apple juga membawa fitur terbaru pada aplikasi FaceTime di iOS 16 bernama Handoff. Lewat fitur Handoff, pengguna bisa memindahkan panggilan FaceTime yang tengah berlangsung pada iPad atau MacBook secara bersamaan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada membatalkan pesan yang telah dikirim. Di iOS 16, aplikasi perpesanan Apple iMessage kedatangan fitur baru untuk membatalkan pesan yang telah dikirim atau di-unsend. Dengan fitur tersebut, pengguna bisa membatalkan pesan apapun yang telah dikirim hingga 15 menit setelahnya. Dan yang terakhir yaitu ada mengedit pesan yang telah dikirim. Selain kedatangan fitur unsend, iMessage di iOS 16 juga dibekali dengan fitur baru untuk mengedit pesan yang telah dikirim. Dengan fitur tersebut, pengguna juga bisa mengedit pesan yang telah dikirim hingga 15 menit setelahnya. Itulah daftar 10 fitur terbaru iOS 16. Kendati iOS 16 dan beberapa fitur terbarunya telah diumumkan Apple, bukan berarti pengguna bisa langsung mendapatkan pembaruan sistem operasi tersebut untuk saat ini. Biasanya, Apple bersama dengan pengembang bakal melakukan uji coba dulu pada iOS 16 dalam versi beta. Para pengembang yang terdaftar dalam layanan Apple Developer Program ini sudah mulai bisa menjajal iOS 16 versi beta. Oh iya, untuk iPhone yang dapat update iOS 16, iPhone 8 hingga iPhone 13 Pro Max dan iPhone SE generasi kedua dan ketiga saja ya. Sekian dulu bahas info gadget hari ini. Semoga teman-teman jadi lebih tahu dan update tentang info gadget hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini bisa update setiap harinya. See you!